dalam kajian, silahkan kembali masuk ke ruangan. Saudara dan saudari semua yang saya kasihi, satu ajaran pokok yang disampaikan oleh para adi Buddha atau orang-orang yang punya jiwa agung dan tercerahkan adalah tentang bagaimana manusia memutus roda samsara. Roda samsara itu artinya siklus atau pusaran penderitaan. Ya. Secara faktual, memang mayoritas manusia ini terjebak di dalam roda samsara ini. Ya. Apa wujudnya? Satu, mayoritas manusia itu terlahir kembali ke bumi bukan karena sukarela untuk terlahir kembali. Mayoritasnya memang mau tidak mau terlahir kembali ke bumi karena belum bisa naik ke dimensi yang lebih tinggi. Jadi dia terikat oleh sebuah siklus reinkarnasi karena ketika hidup tidak bisa menuntaskan pembelajarannya. Ya, manusia selalu ketarik untuk terlahir kembali di bumi ini karena ketika menghadapi momen menghembuskan nafas terakhirnya, jiwanya masih belum murni, baik secara energi, secara karma, secara emosi, dan lainnya. Siapapun yang meninggal dalam keadaan tidak murni jiwanya, itu pasti akan terjebak di dalam siklus kelahiran kembali dengan satu kondisi di mana dia selalu menanggung apa yang sudah ditanamnya di kehidupan yang lampau. Yang kedua, wujud dari roda samsara ini adalah manusia itu mau apapun kondisinya, tetap aja yang ada dan dominan adalah mengeluhnya. Ya. Punya jabatan tinggi, yang ngeluh pusing. Karena banyak musuhnya, banyak yang mengkritik, dan karena kurang kaya. Ya. Yang sudah kaya, ia mengeluh juga, karena utangnya ternyata banyak. Ya. Yang kiri itu ya lebih mengeluh lagi. Semakin mengeluh kalau lihat orang kaya lagi menunjukkan kekayaannya. Kapan bisa kaya mereka? Nah, sebelum kita nanti menemukan kehidupan berikutnya yang betul-betul lepas dari roda samsara, ya kita harus memutus roda samsara yang saat ini, yang biasa dialami oleh banyak manusia ketika hidup di bumi. Begini, roda samsara ini akarnya dua. Satu, akarnya adalah ketidakheningan. Ya. Ketidakheningan itu artinya adalah manusia pikirannya itu lebih banyak mengelana ke masa lalu, ya, selalu mengenang hal yang sudah berlalu, atau mengembara ke masa depan, membayang-bayangkan apa yang belum terjadi, memikir-mikirkan segala keinginan egoistiknya. Ya. Orang yang punya trauma di masa lalu, kalau dikenang-kenang terus, yaitu akan menciptakan samsara atau penderitaan. Orang yang punya ketakutan akan apa yang terjadi di masa depan, ya juga sama, akan terjebak di dalam penderitaan. Ya. Makanya saya mau menyampaikan dengan tegas, ya. Kita memang tidak butuh vaksin, tapi nggak usah takut kalau nanti suatu saat Anda mesti divaksin. Emang kalau mati kenapa? Karena risiko terberatnya kan itu kan, ya sudah terima aja. Masalahnya apa? Ya. Kalau masih hidup syukur. Ya.
Sakit ya obatin, mati ya nggak apa-apa. Ya. Itu bicara tentang bagaimana kita melampaui ketakutan diciptakan oleh pikiran sendiri. Nah, termasuk penderitaan itu akan muncul kalau kita punya banyak keinginan. Ya. Keinginan sifatnya egoistik. Yang rumahnya masih tipe 36, mikirnya nanti gimana ya caranya supaya bisa punya rumah tipe 70. Pasti lebih menyenangkan. Kalau mobilnya keluaran tahun 80, pengennya yang keluaran tahun 2020. Terus gitu ya, keinginan yang tidak berujung. Saat Anda terjebak di dalam segala keinginan itu, Anda menciptakan akal penderitaan buat Anda sendiri. Terutama apa? Terutama kalau tidak tercapai. Tadi ada yang bertanya dengan polos ya, karena memang baru ikut meditasi. Kalau saya punya hajat, ya bisa nggak meditasi ini menjadi jalan untuk memenuhi hajat saya? Ya. Nah, ini pasti bukan hanya pertanyaan Anda. Ini pertanyaan banyak orang yang baru belajar meditasi. Karena pakemnya di pikiran itu adalah hidup ini untuk memenuhi apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Begini, sekali lagi disadari, kalau kita itu terjebak di dalam keinginan-keinginan egoistik, terutama ketika keinginan itu tidak tercapai, maka kita pasti akan menderita. Kalaupun tercapai, belum tentu bahagia. Ya, kalau yang pertama soal kalau tidak tercapai menderita itu sudah jelas lah ya. Sekarang kalaupun tercapai, ya misalnya ada orang punya cita-cita, ya, pokoknya punya jabatan atau anaknya yang menjadi pejabat. Itu kan keinginan pribadi. Sekarang kalau itu terkabul, apakah hidup Anda pasti akan bahagia? Senang sesaat, iya. Tetapi apakah nanti akan kemudian bebas dari masalah? Ya enggak juga. Ya. Nah, saya hanya mau menegaskan, kalau kita masuk ke dalam keheningan, kita belajar meditasi, yang harus kita ungkapkan itu bukanlah kita meminta apa yang merupakan keinginan egoistik kita, tetapi hanya nyatakan, wahai sang sumber hidup, biarlah terjadi apa yang merupakan kehendakmu. Biarlah menjadi nyata apa yang merupakan rancangan agungmu. Aku mengerjakan yang terbaik yang aku bisa saat ini, selebihnya aku pasrah. Aku menerima apapun yang merupakan kehendakmu. Ya. Jadi kita sudah memutus akar penderitaan dari dua sisi. Pertama, kita tidak memaksakan keinginan pribadi kita. Ya, sehingga kita tidak akan kecewa kalau keinginan itu tidak terwujud. Yang kedua, kita nggak sok-sokan menganggap sebuah hal itu pasti bagus buat kita. Ya sudah, terserah Gusti aja apa yang terbaik sesuai dengan rancangan agungnya, mengikuti semua garis perjalanan jiwa kita di masa lalu, biarlah yang terjadi. Nah, saat kita itu mengerjakan yang terbaik, sebetulnya ada matematika semestanya. Ya, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Jadi nggak usah minta jika pasti begitu, ya kan? Maka di dalam latihan meditasi ini yang penting itu bukan Anda mengungkapkan apa yang Anda mau, tetapi justru Anda fokus memurnikan jiwa raga agar kita itu kemudian bisa menciptakan medan energi yang melingkupi tubuh ini yang serba selaras. Kalau medan energi ini serba selaras, Anda akan menarik apapun yang selaras. Kalau Anda medan energi yang jernih karena itu mencerminkan pikiran yang jernih, emosi yang jernih, maka Anda pasti akan secara hukum semestanya menarik segala hal yang paling Anda butuhkan. Ya. Nah, berdasarkan penjelasan sederhana ini, maka cara untuk lepas dari roda samsara adalah satu, konsisten di dalam keheningan.
tidak terjebak oleh pikiran masa lalu, tidak terjebak oleh khayalan masa depan, tidak selalu terbayang-bayang oleh rasa bersalah, penyesalan dan macam-macam, tidak juga kemudian menjadi repot oleh keinginan yang belum tentu terpenuhi. Hanya fokuslah untuk mensyukuri, menikmati, menghayati dengan sepenuh jiwa apa yang dianugerahkan Tuhan saat ini dan di sini. Makanya kalau orang sudah betul-betul konsisten di dalam keheningan, tidak akan ada yang namanya samsara. Hidup ini tidak lagi menjadi roda penderitaan, tapi hidup ini menjadi sebuah aliran momen surgawi. Orang yang konsisten di dalam keheningan sekali lagi tidak akan menemukan duka cita. Coba ya, kalau kita meditasi ya, merasakan setiap tarikan dan hembusan nafas, hanya betul-betul menyadari kasih murni dari Tuhan. Ada nggak alasan untuk menderita? Saat ini di sini Anda itu layak untuk menderita. Lalu segala yang Anda butuhkan sebetulnya kan sudah dilimpahkan. Nah, yang kedua begini, konsistensi dalam keheningan yang kemudian ditindaklanjuti dengan keterhubungan yang konsisten dengan diri sejati, dengan yang ilahi di dalam diri, itu akan memicu transformasi di dalam tubuh Anda sendiri. Jadi pada titik itulah Anda segala dosanya bisa dihapuskan, segala luka batinnya bisa disembuhkan, segala ilusi pikiran yang membawa penderitaan bisa dijernihkan. Nah, ketika semua itu jernih, maka itulah yang menjadi modal dasar Anda menemukan kebahagiaan. Ya, bolak-baliknya itu. Ya. Nah, saudara dan saudari semua, itulah ajaran dasar dari semua jiwa-jiwa agung yang tercerahkan. Mau siapapun juga, mau apapun labelnya. Ya. Anda apapun agamanya, kan yang dimaui cuma itu juga sama. Ya, terbebas dari jeratan penderitaan. Siapapun Anda yang dipinginkan dengan sama, kebahagiaan yang sejati. Nah, yang menentukan Anda bisa bahagia dan terbebas dari jeratan penderitaan ini bukanlah agama Anda apa, tetapi apakah Anda bisa memenuhi hukum-hukum semestanya atau tidak. Ya. Misalnya Anda Buddhis, ya, KTP-nya di sini tertulis agama .2 Buddha. Memangnya kalau jiwanya nggak jernih bisa bahagia? Ya kagak. Kalau pikirannya penuh dengan ilusi yang bisa bahagia? Ya nggak juga. Ya, sama saja. KTP Anda di situ tulis agama .2 Islam. Memangnya kalau Anda banyak dosa bisa bahagia? Kalau Anda jarang hening walaupun Anda agamanya Islam, bisa bahagia? Ya nggak bisa juga. Jadi hukum semesta itu meliputi semua orang, tidak peduli agamanya apa. Maka silakanlah, kalau soal agama itu kan itu sudah bagian dari lakon hidupnya orang Indonesia ya. Sejak kecil udah dilabeli agama. Ya, kita suka nggak suka ya udah begitu adanya. Ya. Jadi itu nggak usah dipermasalahkan, karena menjadi bagian dari dinamika orang yang hidup di Indonesia. Tapi yang penting adalah Anda mengerti yang namanya matematika semesta untuk memastikan hidup Anda ada di dalam keselamatan. Ya. Dan matematika semesta ini itu sepadan dengan sunatullah, sepadan dengan law of universe. Ini mencakup semua manusia tanpa diskriminasi. Maka terserahlah apapun Anda, agamanya, apapun pelajaran spiritual yang Anda pegang gitu ya. Satu hal yang pasti adalah pastikan jiwa raga Anda murni, pastikan Anda konsisten di dalam keheningan, sehingga medan energi Anda serba selaras, Anda menarik kehidupan surgawi. Ya. Nah, saya mengajak Anda untuk menemukan kehidupan surgawi itu. Orang yang menemukan kehidupan surgawi saat ini di sini berarti dia sudah terbebas dari roda samsara. Kalau sudah ketemu dengan kehidupan surgawi, maka kita bisa menyatakan bahwa kelahiran di bumi ini bukan sesuatu yang harus disesali.
Justru lahir di bumi ini kita menemukan surga yang nyata. Ya. Kehidupan di bumi ini sebetulnya memang bisa diubah menjadi surga yang nyata. Dari mana saya bisa mengatakan itu? Tentu saja semua berangkat dari pengalaman sendiri. Saya pernah menjadi seperti manusia kebanyakan. Hidup itu isinya kalau enggak kesal sama diri sendiri, nyesel. Kalau enggak nyesel, pedih. Kalau enggak pedih, galau. Kalau enggak galau, ngambek. Kalau enggak ngambek, misuh-misuh. Ya, itu konsisten bolak-balik. Senang sebentar, ruwet maning. Ya. Kalau belum punya sesuatu, pengen ngejar. Sudah kecapai, bingung. Rasanya cuma begini. Ya gitu kan ya Pak. Kalau belum kawin, pengen kawin. Udah kawin, pusing. Hidup itu begitu aja ya. Nah, kemudian ya menghadapi itu semua pada akhirnya muncul satu hasrat yang kuat di dalam diri. Ya, yang itu terungkapkan dalam kata-kata doa yang paling murni. Tuhan, tunjukkanlah jalan yang paling terang, yang memanduku untuk menemukan kebahagiaan sejati. Ya. Jadi kalau Anda punya keinginan boleh, asal keinginannya cuma itu aja, nggak usah ingin macam-macam. Ya, kalau Anda punya doa, doanya apa ya itu aja sudah. Minta dituntun dengan tuntunan yang agung agar hidup ini ada di dalam jalan keselamatan. Agar kita selalu langkahnya membawa kepada kebahagiaan, kedamaian, kecukupan. Ya, nah. Berangkat dari doa itu dengan segala dinamika, dengan segala kerja keras, ya, akhirnya muncullah yang namanya kebenaran atau pencerahan. Ya, panjang itu prosesnya, ya, enggak sekejap. Merananya saya udah lama, ya. Ya. Biasanya manusia itu mulai merana setelah lepas dari remaja atau selesai kuliah lah ya. Biasanya itu hanya orang-orang tertentu yang merananya sejak kecil. Ya umumnya manusia kan begitu. Kalau masa kecil kan masa paling bahagia. Remaja tambah asik. Habis itu baru pusing. Ya saya ya remaja ya begitulah ya. Nggak bahagia amat, tapi juga nggak melita-melita amat ya. Tapi mulai mengenali hidup ini sebagai sebuah penderitaan ya ketika mulai dewasa kan gitu. Apalagi sudah menikah, itu kompleks sekali hidup itu kan gitu. Jadi kalau hitungan tahun itu tahun 99, 2000, 2001 terus ya. Itu fase-fase merindukan kebahagiaan karena lagi merana. Nah, menemukan kebahagiaan sejati itu ya betul-betul kemudian hidupnya menjadi surgawi secara konsisten baru 2018 akhir. Berapa tahun tuh ya. Kenapa berlama-lama seperti itu? Karena saya memang belum menemukan satu penuntun yang dia juga sudah bahagia ya. Saya dituntun tapi dianya juga belum bahagia. Benarnya sama aja lah ya, gitu. Nah akhirnya ketemu sendirilah. Itu singkat cerita. Nah, hari-hari ini adalah hari-hari surgawi buat diri saya. Apapun dinamikanya, saya tidak kehilangan kebahagiaan. Dari mana datangnya? Sederhana. Satu, karena saya konsisten di dalam keheningan, konsisten terhubung dengan diri sejati. Lewat keterhubungan itu, mengalir getaran kasih murni, kebahagiaan dari dalam diri secara terus-menerus. Itu kemudian ya secara faktual memicu hormon-hormon yang membawa emosi bahagia dan damai. Ya. Jadi kalau yang suka minum obat-obatan aneh gitu ya, pasti mengerti ya. Ada hormon
endorfin, ya, hormon serotonin, ya, yang semacam itu muncul secara natural dan konsisten. Ya, baik ketika kita meditasi begini maupun ketika lagi hidup santai keseharian. Nah, makanya saya bisa mengatakan dengan apa adanya bahwa saya sudah menemukan yang namanya kehidupan surgawi. Ya. Nah, kalau orang-orang yang suka minum obat itu kan pengen ngejar itu. Ya. Cuma nanti dapatnya sesaat. Kalau efeknya masih ada, dia ada dalam kondisi itu. Kalau enggak, dia akan kebalikannya. Nanti cari obat lagi, begitu lagi, gitu ya. Terus lama-lama kalau yang begitu nanti sarafnya rusak karena maksa. Tapi kalau Anda meditasi, Anda akan mengalami sensasi seperti orang yang minum obat itu nge-fly, tetapi bisa konsisten. Semakin Anda murni, maka itu menjadi semakin konsisten. Satu itu ya. Nah, kalau Anda sudah begitu, kondisi apapun juga, ya, Anda duitnya berapa, Anda pekerjaannya apa, dinamiknya seperti apa, itu tidak mempengaruhi kebahagiaan yang muncul dari dalam. Pada titik inilah harus dibedakan mana kebahagiaan, mana kesenangan. Jadi bahagia itu munculnya dari dalam. Sesuatu yang memang didesakan dari relung jiwa ini lewat satu getaran kasih yang murni. Ya, itu hanya muncul dalam keheningan, dalam nyambung dengan diri sejati. Ya, kalau kesenangan itu adalah sesuatu yang memang dipicu dari faktor eksternal. Misalnya, ya, Mas Hadi naik pangkat, pasti senang karena menganggap ini anugerah. Anggapan kita bahwa ini anugerah itu akan memicu hormon-hormon membawa kesenangan. Tapi yang kayak begini ini kesenangan tidak akan bertahan lama. Sesaat habis itu biasa aja, lama-lama pusing juga. Ya, itu namanya kesenangan. Nah, makanya jangan mengejar kesenangan, percuma. Temukanlah kedamaian di dalam diri Anda sendiri yang itu muncul saat Anda terhubung penuh pada diri sejati. Semakin Anda tidak punya distorsi, semakin kebahagiaan itu menjadi nyata dan konsisten. Oke? Nah, berikutnya kebahagiaan itu datang dari mana? Karena hidup ini menjadi semacam parade hoki yang berketerusan. Ya, ketika tadi medan elitnya selaras, yang ketarik dalam hidup Anda itu adalah hoki yang berketerusan. Pas lagi butuh ada, aduh, ayem, ya. Jadi orang yang betul-betul sudah murni jiwanya itu pasti ada di dalam keberlimpahan. Tapi keberlimpahan ini bukan kita kemudian jadi berlebih atau ada banyak faktor eksternal yang membuat kita jadi euforia, enggak juga. Intinya adalah apa yang kita butuhkan dengan nyata itu disediakan oleh Sang Pemberi hidup dalam kadar yang secukupnya, membuat kita menjadi ayem, tentrem, damai, bahagia yang sejati. Ya. Nah, ini kan yang dicari sama manusia. Ya, pastikan Anda semua menemukan yang ini. Jangan sampai hidup Anda ya dihabiskan tanpa menemukan jawaban atas hal ini. Jangan sampai Anda hidup sampai tua tidak pernah menemukan kebahagiaan yang sejati. Nah, kalau kebahagiaan sejati ini dipertahankan hingga titik penghabisan kita, hingga saat kita menghembuskan napas terakhir kita juga bahagia, otomatis di kehidupan berikutnya kita juga menuai kehidupan yang berbahagia. Karena di akhirat istilahnya gitu ya, itu sebetulnya hanyalah proyeksi dari rata jiwa kita pada saat ini. Kalau Anda meninggal dengan damai, ya, dengan jiwa yang tenang, dengan kesatuan yang agung dengan Sang Sumber, maka otomatis jiwanya akan naik ke dimensi yang luhur. Kalau Anda meninggalnya dalam kondisi masih merana, mikirin apa, ya, sakit hati, Anda pasti akan jadi jiwa yang juga merana, dan seterusnya, pulang baliknya begitu. Itu hukum alam. Ya, oke.
Itu dulu penjelasan saya pada sesi ini. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Saya mau ngasih contoh-contoh simpel ya. Saat panitia menyajikan gelas ini, saya kan nggak tahu isinya. Nah, saya mau ngasih contoh bagaimana sikap yang nanti akan menciptakan penderitaan. Ya, misalnya kita sudah ngarep teh manis, ternyata dikasihnya Milo. Ya, nah kalau kita punya hayalan begitu, kenyataannya nggak seperti itu kan bisa kecewa. Ya, supaya nggak kecewa, ya sudah nggak usah mikir-mikir macam-macam ya. Apa itu dikasih terima aja, Milo ya oke, teh manis oke, kopi oke. Nah, itu contoh sikap hidup yang sederhana. Sehingga tidak ada celah untuk membuat kita terjebak di dalam roda samsara. Oke, gitu. Jadi saya kan nggak pernah rewel, nggak pernah minta apa-apa sama panitia, terserah aja. Ya, dikasih apa aja saya sih oke. Nah itu jalan kebahagiaan. Ya, oke silakan. Halo. Mas Anton. Mas Anton sekarang anteng ya. Silakan, ada yang mau berbagi cerita. Halo. Baik, saya juga hanya mengikuti tuntunan dari diri sejati. Ya, jadi bersama kita ini ada Mbak Irma Rahmi yang punya kisah hidup yang sebetulnya untuk ukuran manusia tergolong dramatis ya. Mari kita coba simak bagaimana dia menjaga kebahagiaannya di tengah segala drama yang dihadapinya. Silahkan kita kasih mic kepada dia. Ini bukan ngerjain ya. Ini memberi kesempatan semuanya belajar dari sebuah pengalaman yang nyata. Tolong dijelaskan oleh Mbak Irma. Mbak Irma sekarang bahagia apa menderita? Bahagia banget. Oke. Kenapa bahagia banget? Emangnya nggak ada masalah dalam hidup ini? Oh banyak. Oke. Ya. Bisa nggak dijelaskan bagaimana Mbak Irma tetap punya masalah tapi tetap bahagia? Itu kan nggak masuk akal. Jawabannya muter-muter di situ aja, dengan melakukan keheningan yang konsisten dan selalu terhubung dengan guru sejati kita. Apapun itu kembalinya cuman ke nafas, bersyukur masih diberi kehidupan, masih bisa nafas yang enak, lega, masih bisa menikmati makanan dan minuman yang ada. Cuman sesimpel itu saja. Jadi apapun masalahnya, apapun yang datang, ayo saya terima. Ya, apa bedanya kehidupan dan rasanya Mbak Irma saat ini dibandingkan misalnya dengan 2 tahun lalu? Pernah nggak ada di fase-fase hidup itu isinya kalau nggak tadi penyesalan ya galau, nggak galau ya merana? Ruwet. Oh pernah, jadi mengalami masa ruwet itu pernah? Ya pernah dong. Oke. Jadi awal mulanya saya ketemu Mas Guru waktu saya ada proyek untuk membangun studio yoga. Saya nggak tidur 1 bulan, walaupun udah minum obat tidur, tapi tetap nggak bisa tidur. Jadi di titik itu saya tahu rasanya orang depresi itu seperti apa, orang pengen bunuh diri itu rasanya seperti apa. Tapi saya tidak mau ke psikiater karena saya tahu saya tidak gila. Saya tahu saya hanya butuh keheningan total. Nah, di situ saya terbantu oleh bukunya Mas Guru Suung yang direkomend oleh Mbak Ai. Saya membaca sekali dan tanpa saya sadari ternyata saya baca 3 kali berulang-ulang
nonstop. Nah, di situ saya benar-benar terpanggil, apapun yang terjadi, pokoknya saya harus datang ketemu Mas Guru. Nah, waktu pertama kali ketemu itu November 2019, waktu workshopnya Sujiwo Tejo di Jakarta. Nah, di situ saya juga dibantu oleh Mas Giok dan Mas Wawan, dihealing oleh beliau-beliau itu. Dan malam itu saya bisa tidur pulas 12 jam nonstop. Di situ rasanya benar-benar seperti terlahir kembali, dan di situ saya ikut Mas Guru nonstop juga sampai bulan Februari, ada workshop apapun, ikut ke Bandung, ke Bali, semua kajian diikutin, tidak pernah absen. Jadi memang dengan jalan keheningan yang diajarkan Mas Guru itu saya menemukan metode yang sangat sederhana tapi sangat efektif. Jadi pertanyaan saya ke Mas Guru bukan pertanyaan-pertanyaan yang istilahnya pertanyaan-pertanyaan yang nggak penting mestinya gitu. Yang berhubungan dengan pekerjaan di pembangunan studio seperti menanyakan masalah listrik, bukan masalah spiritual sama sekali. Tapi selalu dijawab oleh beliau. Jadi memang di situ saya benar-benar menemukan guru yang sangat membimbing murid-muridnya. Ada namanya apa ya Mas? Benar-benar tulus, menunjukkan ketulusan itu di perilaku beliau. Jadi saya benar-benar tersentuh hatinya untuk dengan kerendahan hati juga selalu belajar dan selalu menerima masukan-masukan beliau, walaupun suka disetrap dulu, sekarang udah enggak. Itu benar-benar apapun masalahnya, sekarang masalah yang saya hadapi di kehidupan saya, baik kehidupan di bisnis maupun kehidupan pribadi, itu saya dengan santai benar-benar menghadapi itu semua dengan ya udah gitu, dengan masih bisa senyum, masih bisa hening. Itu sih benar-benar yang saya alami selama ini, dan karena berdasarkan pengalaman saya yang seperti itu yang dihantam bertubi-tubi selama 2 tahun terakhir, jadi saya itu benar-benar pengen membantu teman-teman semua itu untuk bertumbuh, jadi benar-benar bisa menikmati kehidupan di bumi surgawi. Itu saja Mas Guru yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Belum, tapi ya satu pertanyaan lagi. Ya. Kan tadi sudah dinyatakan ya, sebetulnya masalah masih tetap ada. Lebih tepatnya itu challenge ya, tantangan tetap ada. Kan tetap tantangan itu butuh diselesaikan, butuh ada solusi. Nah, ada nggak ya betul-betul momen di mana solusi itu muncul dengan cara yang tak terpikirkan, kayak mendapatkan satu miracle gitu ya, bahwa pertolongan Tuhan itu nyata. Ya, seberapa sering Mbak Irma mengalami itu? Atau hampir masalah itu begitu cara selesainya? Silakan. Seperti ya tadi yang Mas Guru wedarkan, bahwa dengan keheningan itu benar-benar membersihkan tubuh kita. Tidak hanya di tubuh fisik, tapi juga tubuh karma, tubuh emosi. Itu apapun masalah yang datang ke saya itu benar-benar, saya kadang nggak tahu jalan keluarnya seperti apa, tapi ada saja keajaiban, ada saja yang membantu. Tanpa saya pikirkan itu, orang itu akan membantu saya, selalu ada jalan keluarnya. Selalu, sampai hari ini. Jadi saya benar-benar sangat bersyukur dengan bimbingannya Mas Guru dan dengan bantuan teman-teman semua, dengan Mbak Ai, Teh Norin, dan semua timnya Mas Guru itu benar-benar sangat membantu saya di jalan keheningan ini. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat. Saya mau curhat sedikit ya. Ini bukan curhat karena saya galau, karena banyak yang lucu dalam curhat saya. Jadi sebagai pembimbing spiritual atau guru meditasi, kerjaan saya itu memang banyak banget gitu ya. Saya mengurusi beragam tipe kehilangan. Ada orang kehilangan kucingnya nanya ke saya.
Orang kehilangan suami nanya juga ke saya, ya. Gitu. Yang saya jawab sesuai dengan tuntunan juga, gitu ya. Gitu. Ada ibu-ibu bayi yang nangis, ya bilang ke saya, bayi saya nangis tolong dong, ya saya berkati, gitu ya. Ada yang mau tes antigen juga nanya ke saya. Pokoknya segala macam gitu ya. Nah kalau Mbak Irma memang tanyanya macam-macam soal kelistrikan di rumahnya, ya pokoknya saya jawab hanya dengan ketulusan, bukan saya ngerti. Ya. Ya waktu itu saya ingat ya, hitung-hitungan ya, kalau wattnya segini cukup apa enggak. Karena rekomendasi konsultannya harus tinggi banget gitu ya. Iya, pokoknya itu nggak rasional lah. Saya cek gitu ya, oh ini nggak benar ini, kontaktornya ngawur. Ya udah begitulah ya. Tapi yang lain jangan nanya begitu ya. Belum saya jawab. Enggak lah, intinya begini ya. Memang manusia itu kan punya banyak aspek problema kehidupan ya. Sangat lumrah ketika orang percaya pada seseorang, dia akan tanyakan itu kepada orang yang dipercayainya. Demikian terjadi, saya memang menjawab pertanyaan yang macam-macam gitu ya. Kadang-kadang saya juga geli ini ke orang nanya begini ke saya ini untuk apa gitu ya. Ya saya akan jawab kalau memang itu sudah mendapatkan tuntunan. Kalau belum ya saya bilang belum ya. Yang terakhir ada nanya juga nih, lucu. Tapi saya bilang saya belum mendapatkan tuntunan. Jadi dia ini direktur di satu perusahaan daerah. Terus ada 2 calon gubernur yang sedang sengketa. Nanya ke saya, ini yang menang yang mana katanya. Karena ini menentukan nasib dia kan gitu ya. Kan dia tergantung menjalin koalisinya dengan yang mana. Nah belum tentu hal-hal begitu itu akan diizinkan saya menjawabnya, meskipun saya tahu kalau hal-hal yang memang di sini nggak boleh dijawab, ya saya akan ngeles ya. Bisa bilang tokonya tutup ya. Bisa bilang apa aja ya. Kalau nggak boleh ya nggak boleh, gitu ya. Gitu. Tapi kalau memang di sini harus menjawab karena itu harus diketahui yang bersangkutan, ya saya jawab. Kayak gitulah, gitu ya. Jadi kalau ada di antara Anda yang mau jadi guru spiritual, siap-siap saja. Anda akan ditanyakan banyak hal ya. Kucing hilang dia akan menghubungi Anda. Suami atau istrinya hilang juga akan menghubungi Anda ya. Punya utang macet di bank juga akan menghubungi Anda. Macam-macam. Mau jualan rumah juga menghubungi Anda. Macam-macam ya. Termasuk soal catering. itu lumrah lah ya, lumrah. Nah tinggal Anda kalau jadi guru spiritual yang menjawab itu jangan pakai ego manusiawi Anda. Pakailah yang namanya tuntunan dari rasa sejati. Dengan kasih yang murni berikan jawaban-jawaban yang memang dibutuhkan. Kalau nggak boleh jawab ya bilang belum waktunya atau tokonya tutup dan gitu aja. Ya, begitu. Oke, silakan ada pertanyaan lain. Silakan. Ya, terima kasih. Aku seorang kapiten. Iya, memang saya adalah mantan kapten. Saya 15 tahun belayar. Karena tidak bisa jadi mayor, ya saya turun ke darat. Ya, jadi mulailah merintis di darat. Jadi disitulah saya merubah mental, switch mental di situ. Karena saat jadi kapten gaji saya dolar, orang memanggil saya setelah saya convert ke darat, gaji saya turun 15 kali lebih rendah. Terus dan juga saya harus memanggil orang lain sudah. Jadi itu yang selain itu juga kehidupan rumah tangga saya. Jadi pernah istri saya terima dolar, terus akhirnya terima rupiah, sedikit lagi. Nah, tapi dari situ
Kalau istri saya ngomel-ngomel, ya sudah aku tak layar lagi. Jangan, saking sayang. Jangan, ya sudah. Nah, di situ di darat kehidupan saya bilang melesat. Jadi tiap tahun saya dipercaya untuk naik pangkat sampai mencapai posisi direktur. Di situ saya jadi direktur. Manis, gula banyak yang datang. Iya, balik. Sorry. Iya, ini sambil mikir ini. Jadi disitulah saya memulai kesenangan dan kebahagiaan itu. Saya sisi lain saya pangkat bagus, duit bagus, di sisi lain banyak yang mendekat ke saya. Ya, mata saya yang jadi bening terus. Jadi itulah saat-saat saya jadi Don Juan. Tapi istilahnya di situ saya terima banyak kesenangan. Dan di saat itu juga di sisi lain banyak yang nempel ke saya. Sampai saya ditegur, kamu ini senangannya bikin nangis. Ya, tapi disitulah saya ganti-ganti. Dan saya rasakan di dalam kok ya gini-gini aja ya. Akhirnya saya mau coba mencari sesuatu, mencari. Saya belajar meditasi, belum kenal Mas Guru nih, meditasi. Tapi setelah menjalani meditasi, kok saya dulunya selain saya itu bisa dibilang saya ini orang hoki. Kalau ada undian pasti dapat. Tapi setelah saya menjalani berbelok, kok gak tahu oleh lagi. Iya kan? Ini ada apa saya? Terus semakin lama semakin saya mandek. Akhirnya di tahun 2018 itu saya diberhentikan karena ya masa percobaan. Masa percobaan saya dari waktu itu direktur di Bakri, pindah lagi, terus akhirnya di Astra pernah gabung dengan bos saya dulu. Oke, 3 bulan. Terus akhirnya saya kok saya diberhentikan? Kenapa? Nah itu kan akhirnya tahu ada rencana di balik itu menemani ibu saya yang sakit. Jadi kalau dilihat-lihat, tapi dari sisi kebahagiaan saya itu nerimo dari kejadian-kejadian ini. Kalau secara logika itu bisa dibilang kurang beruntung karena 3 bulan kerja, terus akhirnya pindah lagi Surabaya. Jadi seperti saya kehidupan sekarang, saya di Surabaya bujangan, anak istri saya di Jakarta. Apa kalau orang melihat saya, kamu ini tidak normal? Ya saya normal-normal aja. Istri saya senang-senang aja di sana tinggal. Yang penting duit aku orang. Ya. Jadi kalau dilihat kesenangan, saya tidak senang sebenarnya. Tapi kalau kebahagiaan, saya kok merasa bahagia ya. Jadi dan di sisi lain setelah saya mengenal Mas Guru, bukan benar tadi, bukan saya aja yang merasa bahagia, tapi saya melihat anak istri saya itu merasa ya lebih bahagia. Dan saya merasa gini, ya setiap kali, sorry ya dulu bapakmu pernah begini, ya, dulu bapak pernah melupakan kamu. Jadi disitulah istilahnya. Jadi kalau kesenangan memang ya mana ada yang senang sih, ayahnya jauh dari anak, dan apalagi sekarang kalau mau pulang harus
antigen. Aduh, saya tuh paling males. Jadi kalau bawa mobil sendiri kejauhan capek, nyetir sendiri. Akhirnya ya sudah, kalau ada waktu lebih seminggu libur, ya saya pulang Jakarta. Dan kadang anak saya itu ya, jadi setiap kali nelpon saya, kapan papa pulang? Kadang saya juga ya sedih, tapi sedih itu dalam sisi luarnya, tapi dalam saya, ya saya senang, bahagia sekali dengan kehidupan ini. Itu. Jadi makanya saya tidak mau tanya. Kalau tanya selalu tambah bingung. Jawabannya cuma satu sama Mas Guru, hening. Ya, tanya hening, aku kurang hening apa? Makanya itu yang makanya saya tidak tanya, saya sharing aja. Jadi itu kehidupan saya. Jadi setelah dulu saya orang hoki, dan satu lagi yang saya harus seringkan. Jadi waktu saya tanda kutip begajulan itu, jadi ya sang pemberi hidup itu mengingatkan saya, bukan hanya sekali. Saya pernah kena stroke ringan. Kamu belum kapok. Ya namanya kapok lo bohong lanang, ya kan? Belum kapok kamu. Ya wis, dikirimlah saya sekolah di Jakarta. Jadi kirim ke Jakarta. Udah dekat anak istri, masih begajulan, kurang ajarin anak. Nah, ini. Akhirnya ya, udah dikasih jobless. Nah, dikasih jobless ya, cengenges saja. Oh iya, baru saya sadar. Oh iya. Tapi sadarnya setelah bukan kena ke saya, kena ke istri saya. Istri saya operasi kista, ya sudah, waktunya kita berhenti. Jadi sekarang mengenang memori untuk bahan lelucon. Jadi makanya saya, oh iya saya dulu pernah begini. Di situ. Jadi itu yang bahan saya flashback. Dan prinsip saya adalah tagline-nya Nike, just do it dan do the best. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Kita tepuk tangan buat Mas Anton. Berarti Mas Anton ini sama dengan Mas Wawan. Orang nakal meneh. Orang nakal meneh mergo Gini ya, saya harus mengapresiasi apa yang dicapai oleh Mas Anton, ya. Karena memang sampai ke titik sekarang Mas Anton punya wisdom seperti ini, itu juga sebuah pencapaian yang tidak gampang, ya. Bayangkan ya, sebelum sampai ke titik ini Mas Anton itu untuk memahami kata-kata saya, merasakan aliran nafas saja bingung dia. Iki sing dirasake opo, nafasnya asin opo legi. Ya begitu. Saya nggak bingung jawabnya. Saya nggak menyangka bahwa ada orang yang bertanyakan itu gitu ya. Merasakan nafas itu malah bingung sendiri. Ya. Sampai kemudian sekarang mengerti apa arti keheningan. Bisa merasakan bahagia damai dalam situasi lahiriah sebetulnya kurang ideal. Itulah sebetulnya salah satu langkah dan fase pencerahan, gitu ya. Lanjutkan, ya. Lanjutkan. Sebelum kita meditasi, saya butuh satu orang lagi, dan ya diri sejati saya itu menitahkan agar mic itu diberikan kepada April, ya. Gitu. Ini ceritanya lebih keren lagi, ya. Jadi silahkan. Iya. Ceritakan saja ya, apa yang memang muncul dari dalam. Yang itu menjadi inspirasi bagi banyak orang lainnya bagaimana keluar dari yang namanya roda samsat. Ya. Jadi awalnya aku ketemu guru itu bulan Agustus tahun 2019. Jadi
pada saat itu aku kayak sudah menyadari kalau saya memang harus disembuhkan gitu loh. Karena tiap hari tuh udah bawaannya tuh baper, bawaannya tuh udah marah dan lain sebagainya gitu. Karena itu adalah efek dari saya main gelap-gelapan kayak gitu. Terus kenapa? Iya, saya main dukun kayak gitu dulu. Pasang-pasang susuk. Tujuannya sih awalnya kayak pasang susuk kayak gitu tuh untuk kayak memikat cowok gitu kayak gitu. Tapi tuh kayak gitu, tapi aneh kok nggak ada cowok yang terpikat gitu kayak gitu. Salah resep. Kayak gitu. Terus banyak keanehan dari main-main kayak begitu, akhirnya kayak efeknya adalah jadi kayak emosian, tiap marah tuh kayak meledak-meledak gitu, udah kayak orang normal aja gitu kalau udah marah tuh gitu kayak gitu. Akhirnya tahun 2019 bulan apa ya, aku sempat berdoa karena memang sudah tingkat apa ya, sudah tingkat galau, sudah tingkat kayak udah bukan orang normal sih Bu. Kalau aku bilang sih aku bukan orang normal, karena ya untuk komunikasi sama orang aja aku susah gitu, karena aku hanya mau komunikasi dengan orang-orang yang saya kenal gitu pada saat itu gitu. Terus pada akhirnya aku sempat berdoa, Tuhan, saya cuman ketemukan saya dengan orang yang membawa saya ke jalan kedamaian gitu. Kayak gitu. Akhirnya aku dipertemukan dengan Aris, dan dipertemukan bulan Agustus itu aku ketemu sama guru. Terus dari situ guru sempat ngecek aku tuh pas pertama tuh, tubuh emosi kamu 2%. Terus aku sempet, buset apaan tubuh emosi gitu, nggak ngerti aku kayak gitu kan guru gitu. Apa gitu langsung dicek kayak gitu kan. Terus kayak gitu, oh ya udah nggak apa-apa, karena memang sudah menyadari dari awal memang aku harus disembuhkan, dan memang aku berniat untuk membersihkan dari susuk-susuk kayak begitu, perdukunan dan yang sebagainya gitu. Udah nggak mau kembali kayak begitu lagi gitu guru kayak gitu. Terus prosesnya 1,5 tahun mungkin ya sampai sekarang. Jatuh bangunnya luar biasa, nggak enaknya luar biasa. Tapi nggak tahu kenapa kalau lagi waras tuh udah betah terus kan sama guru terus gitu. Di sini tuh betah banget gitu, banyak bertumbuhnya gitu, banyak berubahnya. Justru sekarang aku merasakan kayak ini ya rasanya jadi orang normal gitu guru. Oh ini ya rasanya jadi orang normal. Terus kayak gitu kemarin pulang dari Tampak Siring itu saya sempat mimpi guru, saya belum bilang ke guru. Jadi di mimpinya kayak gini, jadi aku merasakan yes akhirnya aku lepas dari perdukunan itu. Terus si jiwa aku tuh kayak bener-bener lepas, dan aku akhirnya berani gitu guru gitu kayak gitu. Karena sebelumnya jujur aku ada ketakutan gitu yang mengontrol diriku sendiri itu ada diriku sendiri, bukan mereka gitu kayak gitu. Akhirnya terus dari situ ya sekarang ya terus bertumbuh kayak gini, terus lebih berani, lebih kayak orang normal aja gitu guru gitu kayak gitu, bisa ngobrol sama orang gitu. Kalau dulu kan aku nggak bisa ngobrol sama orang tuh, nggak bisa gitu guru kayak gitu. Bahagia iya. Bahagia gitu, maksudnya tingkat kebahagiaan sekarang tuh jauh lebih banyak dibanding tingkat kebahagiaan aku dulu yang sama sekali kayaknya nggak pernah bingung gitu. Dulu gue pernah bahagia nggak ya gitu kayak gitu, sampai mikir kayak begitu gitu guru. Jadi aku tahu banget gitu guru gimana ngehandle selama 1,5 tahun itu, yang aku bisa nge-WA guru itu 1 jam sekali gitu, aku bisa nge-WA guru minta dibantu. Jadi aku tahu banget gitu guru kayak gimana ngehandle, aku salah satunya gitu. Jadi ya guru tim guru semua gitu. Jadi aku ngucapin terima kasih banyak aja buat guru, buat Mas Wawan, Mas Kio. Mas Wawan juga salah satunya dulu ngehandle aku, kasih maaf ya Mas Wawan ya. Kayak gitu. Jadi aku ngucapin terima kasih banyak sama guru, sama semua tim yang sudah sangat sabar ngebantu aku ngehandle gitu. Kayak gitu akhirnya aku sekarang merasakan jadi manusia normal gitu. Kayak gitu guru, terima kasih. Jadi dulu ya, April tuh kalau ikut acara workshop, retreat, itu pasti bikin drama, pasti pingsan. Ya, itu menjadi mekanisme dia untuk menarik perhatian orang.
Hingga suatu waktu akhirnya saya ancam, besok kalau pingsan lagi saya cemplungin ke kolam, atau saya siapkan satu drum air guyur. Habis itu nggak pingsan lagi. Tapi satu hal yang saya sangat salut adalah April punya ketulusan dan satu sikap pantang menyerah untuk bertumbuh, untuk mencapai satu titik di mana kebahagiaan itu betul-betul bisa dirasakan nyata, ya. Dan untuk orang yang seperti April mencapai titik itu sangat tidak mudah, ya. Karena beban yang dihadapinya kan itu nggak umum, ya. Orang lain mungkin hanya punya luka batin. Kalau dia bukan hanya punya luka batin, susutnya juga banyak, ya. Melepas satu demi satu, layar demi layar itu nggak gampang. Apalagi dukun kalau sudah mulai menjerat begitu, dia tidak akan melepas begitu aja, akan ngejar terus gitu ya. Hanya orang yang betul-betul punya kekuatan batin, kekuatan jiwa, kekuatan semangat yang bisa lepas dari semua itu, ya. Jadi pokoknya saya mengucapkan selamat, tetapi perjalanan belum selesai. Lanjutkan sehingga setiap diri itu betul-betul mencapai titik keagungan yang optimal, ya. Jadi teman-teman semua, itulah yang saya sebetulnya ajarkan, ya. Berdasarkan pengalaman pribadi, saya menemukan apa yang disebut sebagai rumus mencapai kebahagiaan sejati, rumus pencerahan sejati. Itu yang saya bagikan agar teman-teman juga mengalami hal yang sama. Hari ini Mbak Irma, Mas Anton, ya, Mbak April itu memberi contoh bagaimana transformasi jiwa itu terjadi. Dari hidup yang kacau balau, hidup yang penuh dengan drama-drama yang gak mutu, menjadi hidup yang penuh makna. Dari kita sibuk untuk mendapatkan manfaat dari orang lain, menjadi sibuk memberikan manfaat buat banyak orang, ya. Gitu. Jadi buat teman-teman yang baru, kurang lebih pelajarannya itu, ya. Gitu. Jadi silahkan buat teman-teman yang punya case-case yang mirip bisa berbagi, bisa menemukan juga jawaban tidak hanya dari saya, tapi juga dari murid-murid saya yang sudah mencapai satu titik tertentu, ya. Oke, begitu. Baik, kita akan sama-sama memungkasi acara hari ini dengan meditasi kembali, ya. Siap-siap.